Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah mengabulkan terkait dengan harapan para korban atau member DNA Pro. Ya, dalam hal ini semua uang yang disita, kemudian aset yang disita dari para 10 terdakwa ini dikembalikan kepada korban dengan cara melalui asosiasi dan proporsional. Nah, maka dari itu kita mengapresiasi Majelis Hakim untuk mengabulkan apa yang menjadi harapan publik, khususnya para member DNA Pro. Namun memang kita berharap setelah ini akan ada putusan inkrah dan mengikat. Meskipun ada upaya 14 hari bisa diambil oleh kedua belah pihak, baik jaksa maupun para kuasa hukum terdakwa ini untuk melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, tapi hemat kita cukuplah di persoalan ini, karena bagaimanapun juga tujuan dari para member ini adalah kerugian yang dapat dikembalikan, maka penghukuman itu adalah langkah terakhir. Namun kalau mereka melakukan upaya banding itu tidak menjadi soal, karena memang di undang-undang diatur. Nah, tapi lagi-lagi hemat saya, yang pertama harus dipikirkan adalah bisa jadi Pengadilan Tinggi Bandung itu memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bandung, karena bisa jadi memperberat atau memperpanjang atau memperbanyak hukuman para terdakwa. Kenapa? Kalau kita dengar apa yang disampaikan di amar putusan Pengadilan Negeri Bandung, itu disebutkan bahwa para terdakwa ini secara hukum dan meyakinkan terbukti melanggar Undang-Undang Nomor pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana pasal itu dengan ancaman maksimal 20 tahun kemudian dengan kerugian denda itu 10 miliar. Jadi kalau mereka banding, bisa jadi Pengadilan Tinggi Bandung itu memperberat putusan mereka. Maka harapan kita tidak perlu banding, karena bagaimanapun juga kawan-kawan dari member member DNA pun sudah puas dengan putusan Majelis Hakim. Tapi kalau mereka mau banding, itu persoalan mereka. Nah, kemudian ada timbul pertanyaan, bagaimana dengan persoalan terkait dengan beberapa orang public figure? Karena begini, ada memang asumsi di beberapa kawan-kawan robot trading, korban robot trading DNA Pro ini, kan ada hanya beberapa aja yang mengembalikan kerugian yang diterima oleh para public figure. Sebutkan saja namanya Ivan Gunawan sudah mengembalikan, kemudian Resti dan Bila sudah mengembalikan. Namun yang lain kan belum mengembalikan. Nah, harapan kita yang lain ini mengembalikan. Kenapa? Yang lain ini kan sebut saja namanya Rosa, kemudian sebut aja namanya Billy Saputra, sebut aja namanya siapa lagi yang Gigi Una, dan lain sebagainya macam. Nah, mereka kan belum mengembalikan uang yang mereka dapat dari hasil kejahatan. Maka harapan kita, mereka harus mengembalikan. Kalau tidak, bisa dikenakan pasal 5 tindak pidana pencucian uang dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Kenapa harus dikembalikan? Karena kita meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini Mabes Polri, masih memiliki hutang atau pekerjaan rumah kepada para member DNA Pro. Kenapa? Pertama, Mabes Polri belum mendapat atau mengejar atau menemukan 3 orang DPO ini, yaitu si Ferawati, kemudian Daniel Z, kemudian sama Fauzi. 3 orang DPO ini adalah CEO DNA Pro. Sampai hari ini belum ditemukan. Itu PR pertama. PR kedua, kawan-kawan penyidik Mabes Polri harus mengembangkan perkara ini. Dalam hal ini adalah untuk mengejar tindak pidana pencucian uang pasal 5 itu. Salah satunya adalah mengalir kepada para public figure ini. Kenapa? Karena putusan hakim sudah jelas mengatakan harta ataupun aset ataupun uang yang disita dari para terdakwa ini adalah merupakan hasil kejahatan. Maka dari itu kewajiban Mabes Polri untuk mengembangkan perkara ini, untuk mencari, mengusut tuntas supaya ada azas keadilan dan azas kepastian hukum siapa-siapa orang-orang yang mendapat aliran dana ini. Salah satunya adalah para public figure. Berarti ini masih terus mau diusut ya Bang ya? Ya, setelah ini 14 hari inkrah, maka kita akan bersurat ke Mabes Polri untuk menjadikan alas hukum putusan Pengadilan Negeri Bandung supaya untuk menjadi awal cerita dari proses menelusuri aset-aset ataupun uang-uang yang diduga mengalir kepada public figure. Karena dasar hukumnya sudah jelas bahwa ini adalah merupakan hasil kejahatan. Maka nanti kita akan bersurat ke Mabes Polri untuk
melaksanakan, menuntaskan pekerjaan rumah ataupun hutang yang dibebankan Mabes Polri terhadap kawan-kawan para korban DNA Pro. Sejauh ini korban gimana bang? Sejauh ini korban fun ya, mereka senang, kemudian mereka bersujud syukur, artinya keadilan menurut mereka masih ada di negara ini, sehingga mereka menyarankan supaya ini tidak ada upaya banding, sehingga putusan ini segera mengikat dan ingkrah. Namun nanti persoalannya pada saat pembagian dari persoalan pembagian dari harta yang disita, itu nanti tugas berikutnya bagi kita untuk mencari rembuk bersama bagaimana cara membagikan terkait dengan beberapa uang yang disita dan kerugian yang disita oleh Mabes Polri, kemudian ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Bandung sebagai harta merupakan hasil kejahatan dan dikembalikan semuanya kepada para korban atau member DNA Pro. Berarti ini mengecam juga mungkin atau memperingatkan kepada publik figur yang belum mengembalikan uang ya bang ya? Ya, dan tentu kita memperingatkan mereka karena konsekuensi itu pasti ada hukum dan dampak hukumnya. Oke, mereka kemarin beralasan saya bekerja sesuai dengan job kerja sehingga saya tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uang yang saya dapat dari para DNA Pro ini, pelaku DNA Pro ini. Tapi itu beralasan karena belum ada penetapan atau keputusan hakim yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan hasil kejahatan. Sekarang per tanggal 31 Januari 2023 ini kan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung bahwa harta ataupun aset ataupun uang yang disita dari para pelaku DNA Pro adalah merupakan hasil kejahatan. Konteksnya itu ya, hasil kejahatan. Nah, di pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang itu diatur, jadi seseorang yang menerima atau menerima transfer yang dia ketahui atau patut menduga hasil dari kejahatan maka harus kembalikan. Artinya kalau dia tidak mengembalikan maka dia dapat dipersangkakan pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman maksimal 5 tahun dengan denda Rp1 miliar. Tanpa terkecuali ya berarti ya bang ya? Ya, bukan hanya public figure tapi semua orang yang merasa terkait dengan menerima hasil kejahatan, menurut kami segeralah proaktif mengembalikan itu. Kalau tidak, kita mendesak Mabes Polri untuk membuka pengembangan kasus ini untuk mengusut tuntas, dan salah satunya adalah mengejar CEO 3 DPO yang sampai hari ini belum diketemukan. Tanggal 31 Januari kemarin kita sudah mendengar putusan dari hakim bahwa secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa ini bersalah. Artinya di sini tidak ada keraguan bagi hakim menyatakan mereka bersalah yang telah melanggar Undang-Undang TPU yaitu pasal 3 dan pasal 10, di mana secara mens rea mereka melakukan penggelapan terhadap uang dari klien kita, dan termasuk juga pasal 105 yaitu adanya skema ponzi atau piramida dari Undang-Undang Perdagangan. Yang kita perlu garisbawahi adalah ini kejadian seperti ini sebenarnya sudah banyak terjadi komisi sebelumnya. Oleh karena itu kami dari kuasa hukum sebenarnya menyinggung hanya pemerintah, tapi di sini perlunya terus andil tangan para Menkumham di sini supaya para tersangka ini yang kami duga adalah orang-orang yang sebelumnya melakukan hal yang sama tetapi tidak viral ya seperti DNA Pro, maka kami harap harusnya mereka dilakukan blacklist. Supaya kenapa? Supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Nah, sehingga saat mereka membuka perusahaan baru, mereka tidak bisa lagi bisa dilakukan untuk melakukan suatu perusahaan membentuk produk seperti DNA Pro. Mungkin itu. Mbak, ada yang mau ditambahin? Semua udah mewakili. Ya, terima kasih ya. Harapannya bang, mungkin terakhir bang. Harapannya semoga Selebrita menjadi sukses, maju, dan berjaya di tahun 2023. Ya, tapi tentu ya harapan secara hukum kita minta pihak penegak hukum ya lebih proaktif ya melihat keadilan bagi masyarakat. Kemudian kita berharap juga persoalan ini tidak akan terjadi lagi kemudian hari.
Dan lagi-lagi ini adalah menjadi persoalan publik, sehingga maka korban yang menjadi pedoman. Maka ke depan para masyarakat paling tidak harus melihat ini lebih jernih, lebih tuntas, sehingga tidak terjadi